Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini gue bikin segmen baru, yaitu plus minus. Jadi plus minus ini gue bakal ngebahas kelebihan dan kekurangan mobil berdasarkan pemakaian si ownernya. Jadi konsepnya agak sedikit berbeda dengan review. Nah, jadi langsung aja kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas mobilnya. Jadi ini adalah Suzuki S-Team tahun 1993 dengan varian mesin 1300 cc, dan kebetulan gue sendiri yang memakai mobil ini. Jadi kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian apa sih kelebihan dan kekurangan mobil ini menurut gue. Nah, langsung aja. Jadi yang pertama itu plusnya mobil ini itu yang pertama irit. Menurut gue mobil ini cukup irit dipakai. Dan gue pernah keluar kota dari Majalengka ke Bandung itu cuman habis 100.000, itu juga masih sisa banyak loh, sisa di tangki bensinnya itu. Jadi menurut gue mobil ini cukup irit. Oke, untuk yang kedua, mobil ini mesinnya bandel. Nah, kebetulan mobil ini varian yang 1300, dan selain irit dia juga bandel, dan dengan ya tenaga nggak terlalu besar juga sih. Ya tenaganya cuma 71 HP di 6000 rpm, dan torsinya cuma 102 Nm di 6000 rpm. Jadi ya mungkin untuk dari tenaga nggak terlalu wah gitu kan, tapi dari bandelnya ini gua acungin jempol. Oke, yang ketiga, mobil ini udah cukup fitur menurut gua ya di tahun segitu. Tapi jika dibandingkan dengan rivalnya ya mungkin agak sedikit ketinggalan ya. Cuman kalau di mobil ini menurut gua fiturnya udah cukup lengkap. Yang pertama, dia untuk tahun 93 ini udah power steering, terus udah power window, central lock, electric mirror. Jadi menurut gua ya fitur ini udah cukup lah untuk tahun segitu, sebagai peralihan dari mobil tahun 80 ke 90. Jadi karena rata-rata tahun 90 hampir semua mobil beralih ke power window dan electric mirror. Oke, yang keempat itu legroomnya lega. Untuk interiornya, ruang kabinnya itu lega. Jadi ya walaupun mobilnya kecil tapi space-nya itu lumayan lah. Jadi nggak terlalu desek-desekan karena dari legroomnya, dari interiornya cukup lega. Terus selanjutnya yang terakhir plusnya dari mobil ini adalah build quality-nya. Menurut gua build quality mobil ini tuh bagus ya. Udah ya bodinya kokoh, terus interiornya juga dia udah banyak pakai bahan soft touch. Jadi tahun segitu ya stok soft touch gitu. Ya hampir seluruh interiornya ini dia soft touch. Cuman tidak terlalu soft touch, cuman yang dari door frame ini lebih empuk dibandingkan dengan dashboardnya. Walaupun dashboardnya soft touch, cuman karena udah kemakan umur juga, jadi kayaknya plastik itunya udah mulai mengeras, jadi udah nggak terlalu empuk dibandingkan dengan door frame-nya. Oke, mungkin itu plusnya dari gua, dan sekarang kita bakal bahas untuk minusnya. Jadi minusnya ini nggak terlalu banyak sih, gue cuman punya 3 poin. Jadi poin yang pertama itu mobil ini tuh tenaganya kurang banget menurut gue ya. Jadi dibandingkan dengan rivalnya tahun segini dia cukup ketinggalan. Jadi dia cuman punya tenaga 71 HP untuk varian 1300 dan 95 horsepower untuk yang varian 16. Jadi menurut gua untuk dibandingkan dengan rivalnya mobil ini ya agak ketinggalan lah. Tapi untuk pemakaian dalam kota sih cukup. Cuman untuk keluar kota, apalagi ketemu medan tanjakan dan yang lainnya, mobil ini sedikit kewalahan. Apalagi jika AC nyala itu tambah drop lagi tenaganya. Nah, mungkin untuk tenaga
minus yang pertama. Dan minus yang kedua itu AC-nya kurang dingin. Gue nggak tahu ya mobil tahun segini kenapa rata-rata AC-nya nggak dingin gitu. Dan kalau misalnya pengen dingin, kita harus upgrade ke komponen-komponen AC mobil-mobil baru dengan mengganti semuanya supaya hasil dari udaranya itu lebih dingin. Cuman gue juga belum pernah mengaplikasikan sih, cuman gue baca di komunitas katanya lebih baik ganti komponen AC-nya ke beberapa mobil baru gitu. Jadi dia bisa bekerja lebih baik dari komponen AC bawaan itu. Yang kedua masalah AC, jadi mobil ini AC-nya tuh kurang dingin. Nah, dan yang ketiga itu adalah yang gue kenapa nggak disematkan gitu di mobil ini, apa itu injeksi. Jadi mobil ini yang masuk ke Indonesia nggak ada varian injeksi, sedangkan di luar negeri contohlah dia punya Suzuki Amenity versi hatchbacknya, dia juga masuk ke Indonesia cuman karburator, tapi untuk pasar Eropa dan Jepang dia ada varian mesin injeksi. Jadi dia udah injeksi, dan kenapa nggak masuk ke Indonesia gitu. Menurut gua mobil ini untuk detail informasinya di internet itu nggak sebanyak brand-brand lainnya seperti Toyota, Honda, dan lain-lain. Jadi untuk info mobil ini terutama untuk varian sedan ya. Kalau untuk varian hatchback yang kalau ini di Indonesia itu namanya Amenity, kalau di Eropa itu namanya Swift, kalau di Jepang sendiri dia namanya Cultus. Nah, untuk mobil ini yang varian sedan atau Suzuki S-Team di Indonesia ini infonya itu cukup kurang ya, hanya sebatas untuk detail dan ya nggak terlalu banyak informasi yang bisa didapat. Tapi kalau misalnya untuk varian ini ada injeksi, kayaknya bagus juga sih, soalnya sayang banget gitu mobil ya, walaupun nggak setenar rivalnya, tapi mobil ini cukup nyaman dan enak kalau dipakainya. Apalagi kalau mesinnya injeksi, bisa lebih mantap lagi kan. Nah, mungkin menurut gua itulah plus minusnya. Mungkin dari pengguna Suzuki S-Team lain mungkin ada plus minus lainnya mungkin yang enggak gua sebutin ya. Dari pemakaian gua yaitu yang gua rasa plus minusnya dari mobil ini. Jadi buat kalian yang gunain mobil ini juga mungkin punya plus minus yang berbeda dari gua, silahkan komen di bawah. Mungkin kita bisa saling kasih referensi, atau mungkin kalian punya solusi dari plus minusnya ini kan, jadi kita bisa sharing-sharing gitu. Nah, untuk video kali ini mungkin segitu dulu. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video gua, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau gua update video baru. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.